Dipupuk sudah, perawatan dianggap sudah maksimal juga sudah. Tapi kenapa ya kok buah masih belum bisa maksimal? Lalu seperti apa sih sebenarnya supaya buah kita ini bisa lebih maksimal seperti yang kita inginkan? Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam petani. Oke teman-teman sobat Gecol, welcome back to my channel Sugeng Rawuh, dan selamat datang kembali di YouTube channel Gecol Susanto. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik. Amin ya. Jadi dalam sebuah dunia pertanian, tentunya setiap petani menginginkan hasil yang lebih maksimal. Tapi semua ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Semua perlu proses, perlu perawatan, dan juga hal-hal lain yang memang sangat penting harus kita lakukan supaya hasil pertanian kita ini bisa lebih maksimal. Video kali ini saya akan bahas bagaimana supaya buah salak pondok kita ini bisa maksimal seperti ini meski tanpa pupuk. Nah, dan boleh dipercaya atau tidak, buah salak yang ada di belakang saya ini adalah buah yang pohonnya ini sudah sangat lama tidak pernah mendapatkan pupuk. Kalau tidak salah itu kurang lebih sekitar 7 tahun 7 tahun tanpa pupuk. Coba bayangkan kalau pada buah yang lain, kalau sudah sampai 7 tahun ini tidak pernah dipupuk, mungkin ya seperti apa ya. Tapi kenyataannya di belakang saya seperti ini hasilnya. Tidak hanya ini ya, nanti juga akan saya perlihatkan yang lainnya secara lebih luas. Tapi sekarang kita akan bahas dulu apa sih resepnya sebenarnya supaya buah salak kita ini bisa maksimal seperti ini. Nah, ini semua ada rahasianya teman-teman. Tapi rahasia yang akan kita bahas di sini ini tentunya tidak harus memakan modal yang banyak, apalagi dengan biaya besar-besaran. Tentunya tidak. Hanya dengan cara yang sangat sederhana dan sangat murah meriah, tapi kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Oke, langsung saja. Jadi cara yang pertama, dalam perawatan salak pondok, hal yang paling utama harus kita perhatikan yaitu pertama, pengawinan bunga atau penyerbukan. Ini hal yang harus kita perhatikan benar-benar, harus kita perhatikan dengan serius supaya hasilnya bisa seperti ini. Meskipun ya sebenarnya kalau tanpa kita kawinkan pun atau kita serbukan pun, tanpa kita serbuk pun sebenarnya buah masih tetap bisa berbuah. Hanya saja untuk maksimal itu sulit. Meskipun sudah dipupuk dan lain-lain, kalau bunga salak ini tidak kita serbuk dengan bagus, dengan cara yang baik pula, maka hasilnya juga akan amsyong. Jadi yang pertama, serbuk bunga salak tepat waktu. Kemudian bunga jantan yang kita gunakan untuk menyerbuk atau untuk mengawinkan, ini juga harus dengan bunga jantan yang bagus. Jangan asal-asalan bunga, yang penting bunga jantan lah begitu, itu nggak bisa. Kalau kita asal-asalan maka buahnya pun akan asal-asalan. Cara serbuk yang teratur ini juga akan sangat menentukan pada hasil buah yang maksimal seperti yang kita inginkan. Untuk tutorialnya mulai dari cara mengawinkan bunga, memilih bunga jantan, kemudian waktu yang tepat untuk kita serbuk sudah saya bahas di tutorial yang ini. Oke, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu cara memangkas pelepah. Nah, cara memangkas pelepah juga tidak boleh asal-asalan. Ini harus teratur dan juga harus sesuai standar perawatan. Jadi ini juga sangat mendukung pada proses pembuahan. Dari pangkas pelepah salak pun
selain harus teratur dan tidak asal-asalan, kita juga harus kita harus mengetahui bagaimana caranya memangkas pelepas salak ini dengan baik dan aman supaya bunga yang berada di dalam pelepah ini tidak terpangkas atau terkena sabit yang kita gunakan. Untuk tutorialnya juga sudah saya buatkan di sini. Nah, nanti kalau masih kurang jelas atau gimana, nanti teman-teman bisa komen saja di bawah. Nanti bisa ditanyakan, bila perlu saya buatkan lagi videonya. Akan saya buatkan sedetail mungkin, sejelas mungkin bagaimana cara memangkas pelepah yang tidak asal-asalan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangi pembakaran sampah pada lahan. Ini juga sangat pengaruh. Kenapa? Karena semakin sering tanah kita digunakan untuk pembakaran sampah, itu juga akan mendapatkan dampak yang serius pada tanaman kita. Akar-akarnya akan menjadi panas dan juga terbakar. Itu akan sangat pengaruh. Otomatis pohon salak yang kita rawat ini bisa akan menjadi kurus karena akarnya sering terbakar. Ini juga sangat pengaruh. Kemudian yang selanjutnya juga menyemprot rumput dengan obat atau dengan kimia. Ini juga sebenarnya kalau kita lakukan dengan jangka panjang, ini juga akan berdampak sekali pada pohon salak. Karena kimia meskipun sangat membantu pada pertanian kita, ini juga punya sifat yang merusak pada kesuburan tanah. Kalau tidak kita imbangi dengan pupuk dan yang lain-lain, ini juga nanti akan sangat mengurangi kesuburan tanah kita. Jadi otomatis akan terdampak dari si kimia yang kita gunakan secara berlebihan dan juga jangka panjang. Kemudian yaitu sinar matahari yang masuk pada lahan kita ini harus cukup atau tidak terlalu kurang, karena ini juga akan berpengaruh sekali pada hasil pembuahan. Dan itu juga berlaku pada hampir semua jenis pertanian. Semakin kurangnya sinar matahari yang masuk, maka hasilnya pun akan semakin berbeda dengan lahan yang mendapatkan dengan jumlah lebih banyak. Jika pohon salak kita masih terlalu rapat dan masih sangat kurang penyinaran, ini lebih baik kita lakukan pengurangan saja, tidak masalah. Mungkin apabila dalam satu lubang kita sisakan 3 misalnya, ini bisa kita kurangi 1 dan ini bisa kita kurangi 1. Atau bila masih terlalu rapat, kita bisa kurangi 1 lubang agar pohon salak kita ini tidak terlalu rapat dan juga mendapatkan pencahayaan yang cukup. Dan yang terakhir adalah faktor kecocokan tanah. Jadi kecocokan tanah ini juga sangat mendukung pada pertumbuhan dan juga pembuahan buah salak ini. Oke, cara ini boleh dilakukan dan juga boleh dipraktekkan oleh teman-teman yang lain. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dan pada pembahasan selanjutnya, saya akan masih membahas lebih detail, lebih lengkap tentang pertanian. Terutama di sini saya akan masih membahas tentang pertanian salak mondo. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Akhirnya dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.